Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang Islam, radikalisme, dan juga ideologi. Mengapa saya membahas ini? Mungkin agak terlalu basi ya, karena ini kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Tapi saya rasa kasus seperti ini akan selalu terulang. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Karl Marx, sejarah pasti akan terulang. Karena manusia berada dalam suatu dialektika dan tidak akan pernah keluar darinya. Apa yang sebenarnya akan saya bahas itu adalah mengenai pernyataan Macron yang secara implisit mengatakan bahwa Islam itu adalah agama radikal. Benarkah seperti itu? Atau itu hanya semacam subjektivitas dari Macron? Saya akan mencoba untuk memulainya dari kasus yang sebenarnya terjadi. Sebelum kasus ini, ada majalah Charlie Hebdo yang membuat karikatur Islam, karikatur tentang Nabi Muhammad. Kemudian dari sana ada suatu kasus terorisme. Ya tentu saja itu adalah bentuk protes dari masyarakat Muslim yang tidak, dalam tanda kutip ya, tidak menerima bahwa nabinya itu dijadikan karikatur. Kemudian Macron itu kasus mengenai bagaimana Macron mengatakan bahwa Islam adalah agama yang radikal. Kemudian Erdogan membalasnya, mengencounternya dengan meminta seluruh warga Muslim di dunia untuk memboikot produk Prancis. Saya rasa di sini ada kekeliruan yang sangat substansial dan juga fundamental. Kasus sebenarnya yang terjadi itu adalah ada seorang guru SMA mengajar kesenian. Kemudian guru tersebut membuat karikatur Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu guru tersebut dibunuh oleh seorang siswa yang juga seorang Muslim, dibunuh dengan cara yang keji. Tentu saja kalau kita berpikir kenapa kok siswa itu membunuh guru tersebut, yaitu adalah karena dia berpikir bahwa nabinya dijadikan karikatur, dan dijadikan karikatur itu adalah suatu penghinaan. Kemudian dari pembunuhan guru tersebut, Macron mengatakan bahwa Islam yang seperti ini yang menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang radikal atau agama yang berbahaya. Saya akan membahasnya dengan cara yang lebih netral. Kenapa? Karena saya seorang Muslim, agama saya Islam, dan saya tidak akan membenarkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang radikal. Kenapa? Karena saya yang mengalami, saya yang merasakan, saya yang memiliki spiritual sebagai seorang Muslim, dan saya berpikir bahwa Islam itu bukan agama yang radikal atau agama yang keras. Lalu mengapa ada orang-orang yang radikal? Sebenarnya yang keliru itu bukan Islamnya. Mengapa bisa demikian? Karena setiap proses atau praktik kehidupan kita, yang keliru itu bukan Al-Qur'annya, tapi orang yang menafsirkannya. Ya kebetulan ada orang yang radikal dan kebetulan agamanya Islam. Makanya orang-orang yang terorisme itu, yang kebetulan KTP-nya adalah Islam, mereka melakukan tindakan radikal, dan dari sana kita menjadikan semacam stereotip bahwa Islam atau Muslim itu adalah agama yang radikal. Yang keliru itu adalah praktek dari subjeknya, bukan ideologinya, karena ideologi itu adalah pikiran. Sejauh pikiran itu dipraktikkan, maka di sana akan terjadi kekeliruan. Itu kenapa dalam agama ya, bukan cuma Islam. Kenapa orang menafsirkan Bible itu kemudian muncul Kristen Katolik, kemudian ada Kristen dan lain sebagainya. Di Islam sendiri ada Islam Muhammadiyah, Islam LDI, Islam Ahmadiyah, Islam Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Bagaimana bisa satu ajaran yang cuma satu kemudian ditafsirkan dan menjadi plural? Itu semua berawal dari bagaimana seseorang itu menafsirkan dan meyakininya dan tidak mau terbuka dari tafsir yang lain. Dan dari sana praktiknya itu menjadi praktik yang sangat egosentris atau praktik yang sifatnya sangat subjektif. Kita kembali pada kasus bagaimana Macron mengatakan bahwa Islam itu adalah radikal. Ingat, kita harus melihat bahwa Macron itu adalah presiden Prancis, dan dia berbicara sebagai seorang presiden. Sebagai seorang presiden, dia harus melindungi warga negaranya, terlepas agamanya apa, ideologinya apa, atau status warga negaranya apa. Macron berbicara bahwa ada seorang guru Prancis mengajarkan kesenian dan mengajarkan kebebasan, dan dia dibunuh karena dia menyinggung seorang tokoh Muslim atau nabi dari agama Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Menurut saya yang menjadi akar masalah di sini itu adalah kekeliruan dari seorang siswa yang muslim itu yang membunuh seorang guru tersebut. Saya rasa mengapa saya mengatakan dia keliru, karena saya yakin 100% jika Nabi Muhammad masih hidup dan dia dijadikan karikatur, saya yakin 100%, 100.000%, 100 juta persen Nabi Muhammad tidak akan menyerang balik orang yang menghinanya. Jangankan dijadikan karikatur, dia diludahi saja orang itu dimaafkan. Dia dilempari kotoran, orang itu dijenguk ketika sakit. Jadi apapun tindakan kotor terhadap Nabi Muhammad tidak akan melakukan tindakan yang keras atau violence atau tindakan yang berbau kekerasan fisik terhadap orang yang menghinanya. Justru yang menghina Islam itu adalah orang Islam yang memperburuk citra Islam, bukan memperburuk ya, atau memberikan kesan buruk terhadap citra Islam. Orang Islam yang justru membuat orang yang tidak beragama Islam jijik terhadap Islam. Banyak kiai-kiai atau ustaz yang berceramah, berkoar-koar, berteriak, marah-marah, seolah-olah menunjukkan bahwa dia sok jagoan, sok benar dan lain sebagainya, yang justru membuat orang lain enggan masuk Islam. Apakah itu Islam? Islam tidak seperti yang diterjemahkan oleh orang-orang yang mempraktikkan kekerasan seperti itu. Jadi saya rasa ketika kita berbicara makro, kita harus melihat bahwa makro berbicara sebagai seorang presiden. Oke. Kalaupun Macron diintimidasi oleh pemikirannya yang mungkin dia membenci Islam dan lain sebagainya, saya rasa Macron berbicara sebagai seorang presiden yang melindungi warga negaranya. Kemudian reaksi yang lebih parah lagi itu adalah ketika Erdogan itu meminta warga muslim di seluruh dunia itu untuk memboikot produk Prancis. Ini kekeliruan yang sangat masif dan sangat ideologis dan sangat serampangan. Mengapa saya mengatakan demikian? Ya karena kita harus sadar banyak orang Prancis meskipun bukan seorang muslim ataupun orang muslim di Prancis yang warga negara Prancis yang juga adalah seorang pedagang atau bekerja di suatu perusahaan dan memproduksi barang, sehingga ketika kita memboikot produk Prancis hanya karena kita tersinggung dengan perkataan Macron, kita seperti menyalahkan satu orang tapi kita praktiknya itu menyalahkan seluruh warga Prancis yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Kalau kita memboikot produk Prancis, ada berapa banyak orang baik di Prancis yang menghormati Islam, yang juga terkena dampaknya. Jadi saya rasa ada kekeliruan masif di sini. Kenapa kok kita melakukan semacam kekeliruan? Karena kita terpancing oleh suatu emosi yang dangkal. Ketika kita dihina, seolah-olah emosi kita berada di ubun-ubun dan kita harus meledakkannya, sehingga logika kita atau akal kita menjadi terkubur dalam dan menjadi tidak terurai keluar. Tentu saja kebijaksanaan kita akan menjadi sangat kekanak-kanakan. Jadi mungkin dari sini saya tidak ingin membenarkan apa yang dikatakan Macron. Saya juga tidak ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh Erdogan atau reaksi kita yang marah-marah terhadap karikatur Nabi Muhammad tersebut. Ingat, cara kita membela Islam itu adalah cara kita membuat Islam itu bertahan atau membuat Islam itu selalu terjaga, bukan dengan menciptakan kesan seolah-olah Islam itu adalah agama yang keras, agama yang radikal, dan agama yang suka melakukan pembunuhan. Saya rasa Nabi Muhammad tidak pernah membenarkan itu dan tidak pernah mengajarkan itu. Ingat, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sangat dikagumi oleh banyak tokoh, bahkan oleh orang-orang non-muslim. Kelebihan Nabi Muhammad bukan karena kecerdasannya, karena kita tahu Nabi Muhammad adalah seorang pedagang, bukan seorang cendekiawan. Semua orang kagum Nabi Muhammad itu karena satu hal, akhlaknya. Satu-satunya hal yang membuat orang kagum itu adalah akhlaknya. Level akhlaknya itu melampaui akhlak semua manusia, saya rasa. Saya sebagai dalam perspektif Islam ya. Mengapa? Karena kita tahu ketika orang disakiti, dia mendoakan orang yang menyakiti. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, dia akan memaafkan tanpa orang itu meminta maaf. Jadi dia selalu melakukan semacam hal-hal yang berada di luar customnya atau sifat dasar manusia atau sifat dasar alamiah manusia yang selalu amarah, egois, dengki, hasut, merasa benar, arogan, dan lain sebagainya. Jadi dengan video ini semoga
saya bisa memberikan semacam dialektika, dan saya akan selalu terbuka untuk diskusi. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang merasa tersinggung atau merasa kurang puas dengan pendapat saya. Tapi saya rasa Islam itu adalah agama yang sempurna dan tidak pernah mengajarkan suatu kekerasan. Dan reaksi marah kita itu menjelaskan bahwa kita tidak memahami Islam dengan cara yang benar. Kita membela Islam bukan secara frontal. Kita membela Islam adalah dengan mempraktikkan nilai-nilai keislaman itu di kehidupan sosial. Nilai keislaman yang seperti apa? Nilai keislaman yang berakhlak, nilai keislaman yang sabar, nilai keislaman yang berbagi rasa, nilai keislaman yang penuh dengan toleransi dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan hanya karena Nabi kita dijadikan objek karikatur. Itu hanya objek karikatur. Meskipun itu saya rasa yaitu menyindir atau menjadikan satir, tapi tidak cukup pantas bagi kita untuk membunuh seseorang. Membunuh nyawa seseorang yang sebenarnya membunuh atau mengambil nyawa seseorang itu adalah hak Tuhan yang diperintahkan kepada malaikat pencabut nyawanya. Dan kita tidak memiliki hak apapun. Saya rasa itu saja yang bisa saya katakan untuk hari ini, dan thank you for watching.